Bisa kita mulai? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itstu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati dan senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga nilainya dan banyaknya, sehingga kita bisa luangkan waktu, ringankan langkah, datang menunaikan ibadah salat maghrib di hari ini, dan insya Allah sambil menunggu masuknya waktu Isya, di sela-sela waktu antara maghrib dan Isya ini sebagaimana biasa kita talabul ilm, kajian tentang ilmu yang berkaitan dengan ad-dinul Islam, yakni berkaitan dengan agama yang kita yakini ini, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja orangnya yang memilih agama selain Islam, kata Allah dalam ayat ini, maka Allah tidak akan menerima mereka, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jasa risalahnya Allah takdirkan kita memilih Islam sebagai agama dan mengikuti Rasul terakhir penutup para nabi dan Rasul Allah yang terbaik di antara 24.000 nabi dan 313 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah Allah utus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terbaik. Hal ini juga dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan. Isra artinya perjalanan di malam hari. Mi'raj artinya naik dari Baitul Maqdis di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha dan di Mustawa, di suatu tempat yang hanya Allah dan Rasulnya beraudiensi pada saat itu. Tapi sebelum naik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, lalu sampai di Baitul Maqdis,
Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Yang waktu itu belum ada salat 5 waktu. Nanti pada peristiwa itu baru beliau terima. Di peristiwa Isra Mi'raj itu. Tapi ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk salat 2 rakaat sebelum naik ke langit, Nabi salat 2 rakaat, Nabi menjadi imam, dan seluruh Nabi dan para Rasul Allah menjadi makmum. Setelah selesai salat yang diimami oleh Nabi SAW itu, Nabi kemudian bertanya kepada seluruh Nabi dan Rasul yang pernah Allah utus itu. Yang dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi itu 124.000, sedangkan Rasul 313. Walaupun yang terkenal kita 25 Nabi dan Rasul. Itu yang wajib kita ketahui. Karena tidak semua Allah cantumkan dari 124 Nabi itu di dalam Al-Quran maksudnya, kecuali dijelaskan dalam hadis sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nabi tanya kepada Nabi dan Rasul Allah yang menjadi makmum itu, apa kata Nabi? Apakah di antara kalian pernah atau tidak menyeru kepada manusia sesuai dengan kalian diutus untuk kaumnya masing-masing itu? Pernah atau tidak, kata Nabi, kamu menyeru menyembah selain Allah? Serentak para Nabi dan Rasul itu mengatakan, tentu saja tidak, wahai Muhammad. Kami seluruhnya diutus oleh Allah hanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ajaran pokok seluruh Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi itu mengesahkan Allah. Ajaran yang sama. Karena itu dari Adam sampai Nabi Muhammad itu Islam. Agamanya Islam satu. Hanya kaumnya yang berbeda. Sehingga penyebutannya berbeda dan syariatnya juga berbeda. Seperti ketika sebelum Nabi Muhammad SAW, ada yang sholatnya hanya ruku dan sujud, dan itu yang menjadi inti sholat itu, ruku dan sujud itu. Makanya ketika ruku itu lama, kadang baca, mohon maaf ya, baca Fatihah kemudian ayatnya panjang, begitu ruku subhana rabbiyal adzim, makmumnya belum, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Padahal ketika ruku itu, kata Nabi, seluruh dosa yang kita lakukan didatangkan oleh Allah dan diletakkan di atas pundak. Dan sampai ketika ruku itu sampai berdiri, ketika ruku itu dosanya berguguran sampai berdiri. Waktu iktidal. Subhanallah. Dan Nabi ruku dan sujud itu lamanya sama. Ruku dan sujud lamanya sama. Saking lamanya ketika ruku, istri beliau namanya Sauda, ketika ruku, saking lamanya hidungnya disumbat, hidungnya dipegang, karena takut saking lamanya darahnya menetes sehingga dia harus nyumbat. Karena kadang Nabi ruku itu saja hampir sama dengan ketika berdiri baca Fatihah dan surah lain. Sehingga Nabi mengatakan ada orang yang sholatnya selama 60 tahun sholatnya, tapi tidak ada satupun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini baru pengantar ya. Baru pengantar. Tadi setelah sambungan tadi, ketika dialog Nabi dengan para Nabi dan Rasul Allah itu sedang berlangsung, kami tidak pernah menyeru kaum kami, di mana kami diutus oleh Allah untuk kaum itu, yang kami seru selain menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata mereka, tidak ada nabi lagi yang diutus setelah engkau Muhammad, dan engkau adalah pemimpin nabi dan para rasul Allah. Sebagai bukti tadi, waktu kita salat itu engkau yang menjadi imam dan kami yang menjadi makmum. Sehingga nanti setelah dihisab di hari kiamat, maka yang paling pertama masuk itu adalah Nabi
Dalam hadis itu dijelaskan Nabi pernah di pintu surga, kemudian beliau ketok. Ketok maksudnya memberikan salam ya ke penjaga surga itu. Kemudian penjaga surga itu bertanya, "Kau siapa?" "Saya Muhammad." Penjaga surga itu mengatakan, "Kalau begitu, masuklah. Tidak ada yang masuk ke surga sebelum engkau masuk ke dalam." Subhanallah. Penjaga surga saja yang dikhususkan itu tidak akan mempersilahkan yang lain masuk kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beruntung kita menjadi umatnya. Oleh karena itu dalam kajian singkat ini kita membahas tentang di celah-celah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan bulan Maulid ya, nah itu makanya. Tapi karena hari ini hari terakhir bulan Agustus ya hari ini ya terakhir ya. Bulan Agustus, bulan yang kita kenal dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah merdekakah kita? Nah, itu nanti pertanyaannya dijawab masing-masing. Tapi kata Nabi, barang siapa yang di pagi harinya dia dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dia aman, dia aman dari tekanan dan penjajahan misalnya, kemudian dia punya makanan hanya hari itu dia punya makanan, maka seakan-akan dia telah mengumpulkan seluruh nikmat yang Allah berikan. Pertanyaannya, masih belum merdeka kalau kita merasakan begitu? Hari ini sehat enggak? Hari ini merdeka enggak? Terus hari ini makan enggak? Berarti sudah dikumpulkan seluruh nikmat yang Allah berikan. Soal merdeka yang lain, belum merdeka yang lain atau tidak, itu soal lain. Tapi dengan itu sudah cukup, seakan-akan kita telah mengumpulkan seluruh nikmat yang Allah berikan, itu kata Nabi. Jadi selalu standar, yang paling standar pun sebenarnya sudah nikmat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Nabi terakhir, Nabi utusan Allah, itu sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat surat Al-Ahzab itu, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Kata Allah, Muhammad itu bukanlah bapa salah seorang di antara kamu. Makana Muhammadun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah bapa dari salah seorang di antara kamu, tapi dia adalah Nabi dan utusan Allah terakhir. Mungkin pernah dengar cerita, tapi sedikit saya mengulang bahwa waktu saya kuliah mata kuliah tentang aliran kepercayaan dan kebatinan di Indonesia, dosen mata kuliah itu cerita di Jember ada suatu kejadian di mana seorang ibu punya anak balita yang sakit, kemudian mencari orang yang bisa mengobati. Di tengah jalan dia bertemu dengan seorang tukang cukur, lalu dia berkata, "Ibu itu, Pak, bisa nggak ngobatin anak saya?" Orang itu mengatakan, "Coba," namanya Muhammad Sakri. Ketika dia obatin, atas izin Allah sembuh anak ibu itu. Ibu ini kemudian cerita di masyarakat, kemudian orang berbondong-bondong berobat. Biasa kita orang Indonesia kan begitu kan? Dulu ada ponari, batu aja dipercaya kan? Nah, seperti itu. Apalagi tadi sakitnya bisa sembuh. Ibu ini cerita kemudian orang berobat di Jember itu, orang berobat dan atas izin Allah sembuh. Kemudian orang berkata kepada Muhammad Sakri, "Jangan-jangan bapak ini Nabi." Kalau kita digituin gimana? Kata Muhammad Sakri, "Memang saya Nabi, memang saya Nabi. Nabi yang di Mekah itu yang diutus Nabi Muhammad itu nabinya orang Arab. Sementara di sini Nabi Muhammadnya Muhammad Sakri. Karena itu syahadatnya dirubah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Sakri wa Rasulullah." Sama seperti itu. Itu.
Padahal kata Nabi, setelahku nanti ada orang-orang, ada kurang lebih 30 orang yang mengaku dirinya Nabi. Semua adalah pendusta. Dan di zaman Nabi hidup, sudah ada Musailamah Al-Kadzdzab atau Aswad Al-Insi dan seterusnya. Kemudian ada Mirza Ghulam Ahmad dan seterusnya. Di Indonesia ada Musaddiq dan seterusnya. Ada Lia Aminuddin dan seterusnya begitu. Nah, karena waktu yang terbatas ya, nah, kira-kira 10 menit ke depan ini, saya ingin menyampaikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi seorang Nabi dan Rasul Allah sekaligus kepala negara. Jadi Nabi itu kepala negara, presidennya pada saat itu. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil kurang lebih hanya dalam 23 tahun. Setelah diangkat jadi Nabi sampai hijrah ke Medan dan beliau wafat seumur wahyu itu. Dan Nabi paling berhasil dalam hidupnya, dan ini bukan hanya diakui oleh kaum muslimin yang menjadi pengikutnya, tapi juga diakui oleh ilmuwan barat, termasuk salah satu adalah Michael Hart itu, yang menulis buku 100 tokoh yang terkemuka, dan dia menempatkan Nabi Muhammad SAW di posisi nomor 1. Ada komentarnya, tapi saya nggak usah kutip karena takut waktu Islam. Kenapa Nabi SAW sangat berhasil dalam hidupnya? Di samping yang beliau sampaikan adalah kebenaran, karena ajaran dari Allah, dan beliau yakin betul, termasuk kita. Jadi kalau di samping yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah kebenaran, didukung oleh para sahabatnya, makanya orang yang paling setia terhadap Nabi Muhammad, yang paling bagus ilmunya, yang paling bagus amalnya, yang paling bagus akhlaknya, dan paling berkualitas, dan setelah itu nggak ada yang menyamainya kecuali orang yang menjadi sahabat dan berhidup bersama Rasulullah SAW. Setaat-taatnya kita Pak sekarang ini, siapapun orangnya tidak akan pernah menyamai, jangankan Nabi, sahabat aja kita tidak akan. Jadi kalau ada orang yang ngaku kemudian lebih daripada Nabi Muhammad, maka itu pasti pengakuan yang palsu. Kenapa Nabi begitu berhasil? Di samping kebenaran yang disampaikannya, dukungan para sahabatnya, di antaranya disebabkan karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki jiwa yang murni dan niatnya sangat ikhlas. Ini poinnya. Jiwanya murni menegakkan agama Allah, tidak punya niat dan tendensi lain kecuali hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak kita kayak gitu? Duduk di sini hanya karena semata-mata karena Allah, bukan karena nggak enak dengan teman-teman nggak hadir kalau nggak ikut kajian, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi ditawarkan, Allah bilang ke malaikat Jibril sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mau, akan aku berikan dunia ini yang tidak pernah aku berikan kepada siapapun, dan bagiannya di akhirat tidak aku kurangi sedikit pun. Jadi kalau mau harta, lebih dari Nabi Sulaiman. Kalau dia mau jadi raja di atas raja di kalangan manusia, dan dia paling kaya, dan pokoknya dunia yang terbaik aku berikan tanpa aku kurangi sedikit pun bagiannya di akhirat. Itu disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gimana? Kalau kita digituin gimana bedanya? Oh iya, kan gitu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Jibril, tidak. Aku ingin, mohon maaf. Ketika Jibril mengatakan, ya Muhammad, apa kalau kamu mau Allah berikan dunia dan tidak Allah kurangi bagianmu di akhirat? Atau kau memilih dikumpulkan dunia dan di akhirat sekaligus nanti saja? Lalu Nabi menjawab, aku pilih mengumpulkan dunia sekaligus akhirat, wahai Jibril.
Subhanallah. Jadi nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kenikmatannya, balasannya dari Allah itu tidak ada yang dimiliki sebaik yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam miliki. Dan kalau mungkin dibayangkan kita, kalau akhirat, dunia dan akhirat dikumpulkan seperti apa ya? Nggak usah dibayangkan, nggak usah dibayangkan. Yang penting kita pun masuk surga bersama Rasulullah SAW. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jiwanya murni dan niatnya sangat ikhlas? Disebabkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbiasa ditempa dengan kesulitan dan ujian-ujian. Berbagai macam penderitaan beliau alami. Ketika usia kandungan ibunya, Muhammad dalam kandungan ibunya 6 bulan, kandungan ibunya 6 bulan, ayahnya Abdullah wafat. Ketika 6 tahun ibunya wafat, diambil alih oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sampai 9 tahun kakeknya yang dicintai wafat, diambil alih oleh Abu Talib, pamannya yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Subhanallah. Makanya Nabi Muhammad kecil itu, karena Abu Talib itu anak-anaknya banyak dan sangat miskin. Salah satu anaknya Ali bin Abi Thalib maksudnya, dan Zafar. Sehingga Nabi kalau makan seperti kita lah, Nabi juga manusia biasa, makan Muhammad anak-anak itu masih usia 9 tahun itu, bila kalau waktu makan beliau pisah. Beliau nggak mau bergabung karena nggak enak perasaannya dengan sepupu-sepupu. Sehingga Abu Talib dan istrinya merasa kasihan, sehingga Nabi dipisahkan. Tapi Nabi tidak. Oleh karena penderitaan dan ujian cobaan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam alami itu menyebabkan jiwanya murni dan niat sangat ikhlas. Dalam penelitian ilmiahnya, para ilmuwan psikolog itu sepakat, orang yang terbiasa dirundung duka dan nestapa dan dia bersabar menghadapinya, insya Allah dia akan tumbuh dan berkembang menjadi orang yang jiwanya murni dan sangat ikhlas. Sekarang kita bisa lihat kan, mungkin di YouTube sederhana saja, orang yang latar belakangnya sulit dan susah, kemudian dia biasanya mendapatkan nikmat, dia lebih pemurah daripada orang yang tidak pernah merasakan itu. Saya kalau sebut Kang Dedi mungkin protes, enggak, misalnya Kang Dedi Mulyadi gubernurnya Jawa Barat, konon dia juga ketika masa mudanya itu juga hidup dalam keadaan susah. Sehingga salah satu yang saya dengar dari beliau katanya, justru karena beliau pernah mengalami, beliau nggak tega kalau orang lain mengalami hal yang sama. Yang kedua, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berhasil dalam hidup? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak doyan bersenang-senang. Nabi itu tidak doyan hidup bersenang-senang. Makanya ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, kalau kamu mau gunung Uhud itu jadi emas. Gunung Uhud, pernah umrah, haji? Gunung Uhud itu, waktu perang Uhud itu di situ di Gunung Uhud. Kalau Gunung Uhud itu jadi emas, gimana? Kira-kira gimana harganya? Nabi ditawarkan oleh Jibril, kalau kamu mau Gunung Uhud itu jadi emas. Dan orang kafir Quraisy datang kepada Nabi, minta kepada Nabi untuk jadikan Gunung Uhud itu jadi emas. Kata mereka, wahai Muhammad, kalau engkau jadikan Gunung Uhud itu jadi emas, kami beriman. Terus Nabi lapor kepada Jibril, disampaikan kepada Allah. Kata Nabi, kalau betul-betul saya minta kepada Tuhanku, lalu dia mengabulkan permintaan kalian, lalu kalian mau beriman? Mereka mengatakan, iya, kami akan beriman kalau gunung itu jadi emas. Kemudian Allah sampaikan kepada Jibril. Jibril katakan kepada Muhammad, seandainya Allah penuhi itu, niscaya mereka tetap tidak akan beriman. Dan kalau Allah sudah penuhi sesuai dengan permintaannya, gunung itu jadi emas, gunung Uhud itu jadi emas, lalu ternyata mereka tidak beriman, maka Allah timpakan suatu siksa yang belum pernah Allah turunkan kepada orang-orang sebelumnya. Karena itu kata Allah, kalau mereka mau, mereka mohon ampun dan Allah mengampun. Kemudian Nabi tidak memenuhinya.
Mungkin kalau kita mendakwahi orang, kemudian lalu kita merasa putus asa, mungkin kita iakan, ya Allah sudah mau nanti disiksa, dimampusin, udah pokoknya yang penting penuhin dulu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Ternyata di antara orang yang kafir Quraisy yang minta itu, mereka pun beriman. Daripada tadi dijadikan emas dan mereka kufur lalu disiksa oleh Allah sekonyong-konyong, lebih bagus. Meskipun tidak semuanya beriman, minimal di antara mereka ada yang beriman. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitu Jibril menawarkan, mau nggak gunung Uhud jadi emas? Nabi mengatakan, tidak wahai Jibril, aku ingin hidup sederhana saja. Gimana sederhananya? Aku ingin hidup sederhana, maksudnya sehari makan, sehari tidak. Itu sederhananya Nabi SAW. Sehari makan, sehari tidak. Aku tidak ingin miskin seperti Ayub, kata Nabi, dan aku tidak ingin kaya seperti Nabi Sulaiman. Yang kekayaan Nabi Sulaiman itu saking kayanya, kunci godang intannya saja harus dipikul, gemboknya maksudnya, gembok gudang intan itu harus dibawa oleh sekafilah onta. Gimana intan? Yang terakhir, ini poin-poin saja ya. Salah satu keberhasilan Nabi menjadi manusia termulia dan paling berhasil dalam hidupnya, Nabi tidak pernah pendendam. Nabi itu nggak pernah pendendam. Kita kadang disakiti, didolimi, dendam. Jadi kalau orang waktu Lebaran misalnya kemudian datang, oh itu karena sudah dizalimi tetangganya, mohon maaf, misalnya ada tetangga teman, begitu oh dia minta maaf, tutup. Tidak ada maaf bagimu. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam konon satu ketika Nabi didatangi ketika di majelis ilmunya nih, Nabi di depan para sahabat yang ada Umar, ada Abu Bakar dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, kemudian dia tarik sorbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keras sehingga tercekik kayak begini nih, tercekik Nabi di depan Umar bin Khattab, singanya para sahabat. Umar melihat Nabi diperlakukan oleh orang yang tidak dikenal, karena dulu belum ada HP. Walaupun orang terkenal hanya terkenal namanya, tapi mukanya nggak pernah tahu kayak gimana muka. Dan orang yang datang itu orang yang terkenal di kalangan kaumnya. Tapi Umar sendiri belum mengenalnya, hanya mengenal namanya. Dia tarik kemudian berkata, wahai Muhammad, bayar hutang. Nabi kebetulan berhutang ke orang tadi. Kemudian Nabi dengan sikap tenang, karena itu Umar bin Khattab memberikan isyarat, ya Rasulullah, biarkan, biar aku membunuhnya. Kata Nabi, jangan. Nabi memberikan isyarat kepada Umar untuk membayar hutangnya, itu kurma 20 sok. Kemudian kata Nabi, Umar lebihkan. Ketika orang itu mengikuti Umar ke Baitul Mal, gudangnya itu gandum dan kurma. Umar menimbang kemudian melebihkan. Ketika Umar lebihkan, orang itu menolak. Wahai Umar, saya hanya terima yang dipinjam, tapi tidak yang lebih. Kata Nabi, Rasul suruh dilebihkan. Orang itu kemudian berkata, wahai Umar, aku pengen tanya kamu nih, apakah engkau mengenal aku? Umar mengatakan tidak. Orang itu mengatakan, saya adalah Zaid bin Sa'nah. Saya adalah Zaid bin Sa'nah, Umar. Umar kaget. Engkau seorang alim di kalangan Yahudi, Zaid bin Sa'nah? Iya. Kata Umar, lalu mengapa engkau bersikap kasar dan keras terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Zaid bin Sa'nah, orang Yahudi nih, pendeta Yahudi nih rupanya. Zaid bin Sa'nah berkata, wahai Umar, ketahuilah, dari wajahnya aku sudah yakin bahwa Muhammad itu adalah seorang Nabi dan Rasulullah. Tanda-tandanya nampak karena dia tercantum di dalam Taurat.
kitab kami. Ciri-cirinya jelas sekali. Dari wajahnya saya sudah yakin Muhammad itu seorang Nabi dan Rasul Allah. Lalu kata Umar, aku ingin membuktikan darinya supaya saya tambah yakin Muhammad itu Nabi dan Rasul Allah. Ada dua hal yang ingin aku ketahui. Kata Umar, apa? Yang pertama, kesabarannya mendahului tindakan kekerasannya. Subhanallah. Ini kesabarannya mendahului tindakan kekerasan. Nabi itu sabar dulu, walaupun sudah dalam keadaan genting, sabar. Dia belum bertindak kecuali melampaui batas dan memang sudah lazim, sudah harus dilakukan pembalasan. Kesabarannya mendahului tindakan kekerasan. Yang kedua, kata Zaid bin Sa'na, pendeta Yahudi itu, wahai Umar, kalau benar dia Nabi dan Rasul Allah, dan itu Muhammad sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab kami Taurat itu, di samping kesabarannya mendahului tindakan kekerasannya, maka ciri yang kedua adalah semakin diperlakukan kasar, semakin besar pemberian maafnya. Subhanallah. Semakin diperlakukan kasar, semakin besar pemberian maafnya. Kalau kita semakin diperlakukan kasar, semakin besar pula balasannya. Kan gitu kalau kita. Tapi kata Zaid, dan itu aku buktikan tadi wahai Umar, karena itu saksikan di depan Umar, belum ketemu Nabi nih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasul. Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah, dan aku ridha Islam sebagai agama. Karena waktu yang terbatas, hanya ini yang saya sampaikan sebagai pengantar. Silakan kalau ada pertanyaan, di luar itu pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa jam berapa? Ya, ya baik. Waalaikumsalam kata. Iya. Salat ya. Jadi, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya. Tapi kenapa masih banyak orang yang melakukan sholat? Mereka tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar. Iya. Yang skalanya di mana ya? Iya. Kenapa masih harusnya sholat? Tapi dia setelah sholat, iya. Iya. Pertanyaannya bagus, Pak Solihin, teman saya. Pernah tugas di Ternate dan ketemu di Ternate. Pernah ngisi buka bersama di kantornya juga deh. Saya kaget, kebetulan ngisi di Masjid Raya di Ternate itu, Istiqlalnya sana. Begitu selesai, oh Pak Solihin, orang Bukit Waringin kok bisa ada di Ternate, heran saya. Iya. Pertanyaannya tadi, bukankah innas salata tanha anil fahsya wal munkar? Bukankah salat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar? Kenapa orang salat tapi masih melakukan pekerjaan yang mungkar? Maksud ayat tadi, atau kenapa orang dari sisi salatnya, kalau salatnya sudah benar, gitu maksudnya. Salatnya sudah benar, maksudnya telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dia sudah khusyuk, tapi dia masih terjatuh, itu manusiawi sebenarnya. Cuma persoalannya, ketika dia melakukan itu, misalnya dia salatnya rajin, tapi masih ada kalau perbuatan keji. Salah satu perbuatan keji itu sebagaimana dikisahkan dalam sebuah ayat. Jadi ada seorang laki-laki, sahabat Nabi ini, kalau sholat duduk selalu di belakang Nabi. Tapi pekerjaannya dia itu dia suka mencuri jenazah, suka mencuri kain kafan jenazah yang baru saja dikubur. Coba nyambung nggak Pak? Salatnya rajin, sahabat Nabi.
Tapi dia kerjaannya nyuri apa tadi, kain kafan setiap orang yang baru saja meninggal. Suatu ketika ada, begitu dia gali kubur itu, lalu dia buka, ternyata yang meninggal itu gadis yang belum pernah menikah. Bayangkan kalau gadis Arab, ya gadis Arab yang belum menikah. Jangankan yang belum menikah, nenek-nenek saja bisa tertarik kan itu. Begitu kain kafan, mohon maaf, dibuka oleh orang itu, karena memang itu pekerjaannya. Walaupun niatnya memang hanya mencuri kain kafan. Tapi begitu dia buka kain kafan, dia nggak tahan melihat. Karena dia buka semua, mohon maaf, sudah tanpa busaan, tanpa itu kain kafan. Apalagi dia seorang gadis, subhanallah. Kemudian bukan hanya kain kafan yang dia curi, tapi dia gagahi jenazah gadis itu. Setelah selesai dari itu, maksudnya setelah dia lakukan itu, kemudian timbul rasa penyesalan. Rasa penyesalan yang amat sangat gitu. Sehingga dia lari, apa istilahnya, dia melarikan diri. Saking takutnya dari dosa yang dia lakukan tadi, melahirkan rasa takut yang amat sangat. Sehingga dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata orang itu, ya Rasulullah, saya terlalu banyak dosa yang tidak mungkin Allah ampuni. Nabi tanpa melihat orang itu, dia mengatakan, pasti Allah ampuni dosa apapun yang kamu lakukan. Kata orang itu, tidak wahai Rasulullah, dosa yang saya lakukan itu tidak lazim, tidak pantas saking kejinya, sehingga saya yakin bahwa Allah tidak akan mengampuni saya. Nabi lalu tanya, emang dosanya apa? Emang apa yang kamu lakukan? Lalu dia cerita, saya curi kain kafan yang meninggal gadis. Tidak hanya kain kafan yang saya ambil, kegadisannya pun saya renggut. Kata Nabi ketika dikatakan itu, tidak akan mungkin Allah ampun. Nabi kaget dan marah, gitu kan? Artinya sesuatu yang, wah itu melampaui batas enggak Pak? Dibandingkan dengan pertanyaan pesolihin tadi, orang tadi yang sholat kemudian melakukan kekejian, sama nggak? Yang dibandingkan, dibayangkan. Nah, begitu Nabi menolak, Allah turunkan ayat di dalam surat Al-Imran tuh, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Di ayat itu kan pertama kan, wasari'u ila magfiratin, bersegera kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan hanya untuk orang takwa. Tapi di lanjutan ayatnya itu mengatakan, lanjutan sesudahnya, walladzina iza fa'alu, adapun orang yang terlanjur melampaui batas, adapun orang yang terlanjur berbuat sesuatu kejahatan, walladzina iza fa'alu fahishatan, itu fahisyah itu perbuatan keji yang melampaui batas, yang sulit bisa dimaafkan gitu maksudnya. Au zalamu, atau dia menzalimi dirinya sendiri. Au zalamu anfusahum. Tapi kata Allah, zakarullaha fastaghfaru lidhu. Kemudian dia mengingat Allah dan dia bertobat, pasti Allah ampuni dosa. Jadi yang pertama, orang yang sholatnya khusyuk, bagus, tepat, semuanya memenuhi, tapi setelah dia lakukan, dia menyesal yang amat sangat. Maka termasuk Allah kabarkan, kalau dia, artinya perbuatan kejinya tidak dibenarkan tadi, sholat juga tapi maksiat juga, sholat juga nyolong juga. Nah, karena ada sahabat tadi, ya Rasul, sahabat bilang, ya Rasul, ada teman kita nih, malamnya tahajud, bukan hanya wajib, dia tahajud malamnya, tapi di siang harinya dia mencuri. Di malam harinya tahajud, siang hari dia mencuri. Kata Nabi, kalau dia bertobat diampuni oleh Allah. Ya, tapi dia ulang lagi, ya Rasul. Kalau dia ulangi, Allah ampuni. Sahabat bilang, ya Rasul, tapi dia ulang-ulang terus. Apa kata Nabi? Salatnya itu akan mencegah perbuatan tadi, malamnya perbuatan nyolongnya di siang hari itu akan hilang dengan sendiri dengan salat itu. Kan orang berpikir, kalau saya salat saya nyolong juga, lebih baik nggak usah salat dulu, nyolong karena masih nyolong. Atau walaupun masih nyolong harus tetap salat. Kira-kira gimana? Dua-duanya tetap nggak bagus maksudnya kan? Tapi masih lebih bagus salat walaupun nyolong.
nyolongnya yang salah, tapi sholatnya bisa dapat mencegah. Jadi mencegah itu bukan hanya pada mencegah itu, bukan hanya sekali sholat atau sholat yang sudah dia lakukan, tapi sholat yang konsisten itu akan melahirkan jiwa yang bersih, kemudian timbul penyesalan lalu dia bertobat. Tentu saja tipe yang kedua, kalau perbuatan maksudnya yang mungkar itu jadi profesinya seumur hidup sampai mati, itu yang tidak diinginkan, itu yang beda. Nah ya kan? Itu dia Ustaz. Jadi ya. bisa jadi itu menjadi justifikasi bahwa itu akhirnya lah sholat itu terus, tapi maksiat berjalan gitu kan. Iya. Jadi ya udah masalah aman lah kalau punya berbuat. Iya. Bisa perbuatan yang nggak benar aja gitu. Iya. Bisa ditutupi dengan sholat yang tadi. Iya. Tapi sholatnya nggak bisa menutup itu, gitu. Iya. Mencegah itu. Gitu. Jika kategori itu sholat tapi belum menutup itu, tetap aja berarti ada syarat yang tidak beres. Yang tidak beresnya apa? Bisa dicara mengerukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Bisa sholat yang dilakukan yang tidak penuh penghayatan sehingga tidak memberikan pengaruh pada perbuatannya. Itu maksudnya. Jadi sholat yang dilakukan belum memberikan pengaruh, misalnya belum melahirkan rasa takut sampai dia harus kapok dan berhenti, berarti sholatnya yang mesti dikoreksi. Itu maksudnya. Berarti sholatnya yang mesti dikoreksi. Ya wallahu a'lam. Ya. Satu lagi boleh? Ya. Terkait dari kajian yang saya sampaikan, ada seorang Yahudi yang tadi ya. Iya. Perilakunya saat menyimpang dengan ajaran Islam yang sudah ada dan sudah berkembang. Terkait dengan masalah dosa, apakah sama dengan perilaku bejatnya orang Islam dengan bejatnya Yahudi? Akan sama walaupun dengan dosa-dosanya. Tunggu, diulang. Ini ada Yahudi. Ya. Terkait dengan kerusakan lah itu. Oh ya. Mereka sadar bisa setelah musuh dia bejat membuat kerusakan. Iya. Cerita itu yang Pak sampaikan, berulang-ulang lagi, itu kategori kesetaraannya sama nggak bisa Allah untuk mengampuni dosa-dosanya? Iya. Kalau dia lakukan, Yahudi misalnya tadi kan, Yahudi melakukannya sebelum dia masuk Islam, maka kejahatan dia sama dengan seorang Muslim yang melakukan kejahatan juga, meskipun bentuk kejahatannya berbeda, atau bisa jadi sama. Kayak gitu pertanyaan maksudnya kan ya. Kalau Yahudi yang dia lakukan misalnya, dan Yahudi itu dia beriman sebagaimana kitab Taurat yang asli yang seharusnya dia imani, maka imannya tetap diterima. Imannya diterima. Artinya kan dia karena belum diutusnya Nabi sehingga dia mengikuti Taurat yang sesuai dengan diturunkan kepada Nabi Musa asli, tidak menyimpang tauhidnya, maka dia mendapatkan pahala walaupun dia belum memeluk Islam. Dan kejahatan yang dia lakukan dihitung juga, cuma beda. Kalau orang Yahudi melakukan itu hukumannya beda, bahkan lebih daripada orang Islam malah. Sanksinya pada saat itu ya, hukum aturan Tauratnya lebih keras daripada setelah datangnya Islam. Nah, kalau Yahudi tadi dia beriman kepada Taurat juga dan pahalanya dicatat oleh Allah. Begitu dia masuk Islam, maka dia mendapatkan 2 kali pahala. Pahala dia beriman kepada Taurat yang asli dan pahala dia masuk Islam. Makanya suka ada kan tayangan itu, Donditan itu kan dia bilang, ente beruntung dari lahir sudah muslim, aneh kafir dulu baru masuk Islam. Kan gitu maksudnya. Terus dijawab, justru Bang Zuma itu jawab. Kebetulan dia dialog dengan Bang Zuma itu. Zuma itu mengatakan, tidak, justru ente yang beruntung. Ente mendapatkan pahala 2 kali. Dosa yang ketika sebelum masuk Islam diampuni, dihitung dari 0 seperti bayi yang lahir, dan kebaikan yang ketika kamu belum masuk Islam Allah catat, tidak hilang.
Begitu kamu masuk Islam 2 kali lipat. Nah itu, jadi hebatnya mu'allaf itu. Kalau dia maksudnya kebaikan yang dia lakukan menolong orang atau apapun bentuk kebaikan yang dia lakukan itu, walaupun dia musyrik, walaupun dia musyrik, tapi ketika dia masuk Islam kebaikannya itu dicatat oleh Allah dan dosanya 0. Kita umur sekarang berapa misalnya? 50, 70, berapa dosa kita Pak? Dia 70 tahun baru masuk, 60 tahun masuk Islam, atau 50 tahun masuk Islam, dihitung 0. Start kita, padahal dia baru start. Kita sudah start lama sholatnya ini, tapi dosa kita koleksinya banyak, pahalanya itu lebih banyak kita daripada dia. Nah kan gitu. Cuma bedanya, untung alhamdulillah kita sudah lahir dalam keadaan Islam. Seandainya belum tentu kita dapat hidayah kan. Jadi bersyukurnya, beruntung sudah lahir, sejak lahir sudah Islam, walaupun hidayah 60 tahun baru dapat. Gitu maksudnya. Ya demikian. Mohon maaf lebih kurangnya. Ini direkam ya. Yang masuk TV kan? Mari kita tutup kajian dengan baca Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.